Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita sanjung agungkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat bertemu pada hari ini. Kedua kalinya mari kita sanjung agungkan sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Yang saya hormati Umi Indah selaku guru akidah akhlak di kelas 11 F13 dan yang saya sayangi kedua orang tua saya serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Jasmine Khairunisa dari kelas 11 F13 yang ingin mempresentasikan tokoh dan ajaran tasawuf. Harun Nasution menyebutkan 5 istilah yang berkenaan dengan asal kata tasawuf, yaitu yang pertama adalah safa, artinya suci. Disebut safa dikarenakan kesucian batin kaum sufi dan kebersihan tindakan dan keikhlasannya. Yang kedua ada saf yang artinya barisan, karena kaum sufi mempunyai iman yang kuat, jiwa yang bersih, ikhlas dan senantiasa memilih barisan yang paling depan dalam sholat berjamaah. Yang ketiga ada teosofi, yang dalam bahasa Yunani Theo itu artinya Tuhan, sedangkan sofos itu artinya hikmah, ilmu yang tinggi dan dalam, yang artinya hikmah atau kearifan ketuhanan. Keempat ada sufah, yang artinya serambi tempat duduk, yakni serambi Masjid Nabawi di Madinah yang disediakan untuk orang-orang yang belum mempunyai tempat tinggal dari kalangan muhajirin di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelima ada sufi, ada suf. Yang kelima ada suf, bulu domba. Hal ini disebabkan kaum sufi biasa menggunakan pakaian dari bulu domba yang kasar sebagai lambang akan kerendahan hati mereka. Juga untuk menghindari sikap sombong di hatinya, juga untuk menenangkan jiwa serta meninggalkan usaha-usaha yang bersifat duniawi. Selanjutnya, arti tasawuf dari segi istilah. Itu ada Abu Yazid Al-Bustami yang mendefinisikan tasawuf dengan mengemukakan 3 aspek, yaitu tahalli, itu ngosongin diri dari perangai yang tercela. Terus ada tahalli, menghias diri dengan akhlak terpuji. Lalu ada tajalli, melakukan pengalaman kenyataan ketuhanan, yaitu beribadah. Dengan demikian tasawuf baginya mencakup proses spiritual yang ngelibatin pembersihan hati dan pengembangan akhlak yang baik. Selanjutnya ada Al-Junaid Al-Baghdadi. Itu disebut bapak tasawuf modern, mendefinisikan keberadaan bersama Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya penghubung. Itu artinya tuh kayak tasawuf membersihkan hati dari sifat-sifat yang menyerupai makhluk, menekan sifat kemanusiaan, menjauhi hawa nafsu, lalu berpegang pada ilmu kebenaran, dan juga menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan ajaran tasawuf dari Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau lahir di Nihawan, Persia dan belajar tasawuf kepada Syekh Sari Al-Saqati dan Al-Harith Al-Muhasibi. Ajaran beliau berpusat pada konsep khauf, takut, dan raja yang artinya penuh harap, yang membawa kepada qobid artinya sempit dan basit artinya lapang. Al-Junaid menekankan zuhud dan fakir sebagai jalan dalam tasawuf, serta memandang tasawuf sebagai jalan kearifan manusia. Selanjutnya adalah ajaran tasawuf Rabi'ah Al-Awadiyah. Rabi'ah Al-Awadiyah lahir di Basrah dan dikenal sebagai tokoh sufi dengan syair-syair cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Corak tasawuf Rabi'ah Al-Adawiyah terfokus pada mahabbatullah, yang artinya cinta Allah. Dia memiliki 2 jenis cinta, cinta karena diri dan cinta karena dirimu. Tasawuf yang diamalkan oleh Rabi'ah termasuk tasawuf irfani dengan konsep
mahabbah yang merupakan perwujudan rasa tulus dan ikhlas. Setelah ajaran tasawuf beliau, saya akan melanjutkan kepada ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lahir di Tus dan merupakan seorang ulama yang produktif dalam bidang fikih, ilmu kalam, dan filsafat. Bagi beliau, sufi itu menempuh jalan yang benar dikarenakan memadukan ilmu dan amal, juga mencapai ketentraman dan kepuasan. Beliau membedakan tasawuf itu sebagai ilmu muamalat, yang artinya itu keadaan hati, dan juga ilmu mukasyafah, yang artinya tidak diungkapkan kecuali secara simbolis. Akhirnya kita sampailah kepada tokoh dan ajaran tasawuf yang terakhir, yaitu milik Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau lahir di Jilan dan dikenal sebagai Sultan Al-Aulia, yang artinya rajanya para wali. Tasawuf dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir itu termasuk tasawuf akhlak yang mengarah kepada perbaikan akhlak dan mencapai maqam ma'rifat kepada Allah. Syekh Abdul Qadir menekankan pentingnya memadukan syariat dan hakikat serta berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.